Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Zakia. Kita akan mempelajari materi sholat fardu dalam kondisi tertentu. Dengan mempelajari materi sholat fardu dalam kondisi tertentu, diharapkan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dalam kondisi tertentu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat khauf dan tata caranya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat di atas kendaraan. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat dalam kondisi sakit. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar yang dilaksanakan dengan cara yang lebih luas dibandingkan dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Artinya, sholat fardu dalam kondisi tertentu ini lebih fleksibel ya, mengikuti kondisi kita. Dasar hukum pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatakum wa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu ahizrahum wa aslihatahum wattalladzina kafaru law tawfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hisrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Macam-macam sholat fardu dalam kondisi tertentu, yaitu ada sholat khauf, sholat di atas kendaraan, dan sholat bagi orang yang sakit. Kita bahas dulu sholat khauf. Apa yang dinamakan sholat khauf? Pengertian sholat khauf adalah sholat fardu yang dilaksanakan di tengah rasa khawatir atau takut. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yaitu yang pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Berikutnya, imam melaksanakan sholat bersamaan barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Berikutnya, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. Berikutnya, imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melanjutkan sujud, sedangkan imam dan barisan pertama berjaga-jaga. Pada rakaat kedua, barisan ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyesuaikan. Kemudian imam barisan pertama dan kedua melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Berikutnya sholat di atas kendaraan. Yaitu pelaksanaan sholat di atas kendaraan, baik itu berada di dalam kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan sebagainya. Tata caranya itu sebagai berikut. Yang pertama, bersuci atau wudhu. Bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, boleh dengan tayamum. Yang kedua, pada waktu takbiratul ihram, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka menghadap arah lajunya kendaraan. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Seseorang yang bepergian dengan kendaraan tentunya tidak bisa melakukan banyak aktivitas secara normal, termasuk melaksanakan sholat. Mengingat kita di atas kendaraan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk sholat dengan sempurna. Maka ada catatan jika di atas kendaraan, seseorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah duduk semampunya. Kemudian, jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Namun, jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka bisa sholat dengan menghadap sesuai arah lajunya kendaraan. Sholat bagi orang sakit. Orang yang sedang sakit diwajibkan pula melaksanakan sholat selama akal dan ingatannya masih sehat atau masih sadar. Karena pentingnya sholat itu, maka dalam kondisi dan situasi apapun, kita diwajibkan melaksanakan sholat. Bagi orang yang sakit yang tidak bisa berdiri, maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Duduknya itu seperti duduk iftirosih, yaitu duduk pada tasyahud awal. Tapi jika tidak bisa duduk dengan iftirosih, maka boleh menyesuaikan sesuai dengan kondisinya. Jika tidak mampu, maka boleh dengan berbaring di atas lambung, dan jika tidak mampu, maka boleh berbaring dengan telentang. Jika masih tidak mampu, maka boleh dengan isyarat mata. Tata cara sholat dengan duduk yang pertama, duduklah seperti duduk di antara dua sujud seperti pada tahiyat awal. Sedekap tetap membaca doa iftitah, fatihah, dan membaca Al-Quran. Jadi tata caranya bacaannya itu masih sama ya, cuma kondisinya yang berbeda. Berikutnya ruku, yaitu dengan duduk membungkuk membaca tasbih ruku sebagaimana mestinya. Berikutnya itu i'tidal dengan duduk kembali. Dan sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih, kemudian menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat pertama. Tata cara sholat dengan tidur pada lambung. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya atau tidur miring memujur ke selatan. Yang kedua, telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan. Kemudian perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan takbiratul ihram, lalu membaca bacaan seperti biasa dalam sholat. Untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan anggukan kepala dan kedipan pelupuk mata. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian dilakukan hingga salam. Tata cara sholat dengan telentang. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, dengan cara tidur telentang, kepala ditinggikan dengan bantal, muka diarahkan ke arah kiblat. Berikutnya, kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. Tentunya kalau sudah memasuki waktu sholat. Berikutnya, untuk melakukan ruku sujud cukup dengan kedipan mata saja. Jika tidak bisa, gunakan dalam hati selama masih sadar. Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam bacaan sholat biasa sampai selesai. Sholat dengan isyarat mata. Sholat dengan isyarat mata dan sholat dengan hati saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya matanya, maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarat mata. Dengan kita mempelajari sholat fardu dalam kondisi tertentu ini, ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, mengurai karomah dalam sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pelaksanaan sholat dalam kondisi sulit akan membentuk pribadi kita menjadi yang konsisten dalam beribadah. Yang kedua, beristiqomah secara sosial. Kondisi sulit yang kita hadapi tidak kita lihat sebagai hambatan hidup kita.
Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan kalian bisa mempraktekkan sholat fardu dalam kondisi tertentu ini jika kalian mengalami hal-hal yang sudah Ibu terangkan tadi. Sekian, kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.